اللهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سنين مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا وسلم عليه الشيخ أبو سلمة قديما وشيخ القادر الجيلاني شيخ الخواتي محمد بن عبد الله السمان عبد العزيز محمد شيخ عبد الله شيخ مثلا البنجري شيخ محمد الجيلاني السمان شيخ عبد البنجري شيخ زيد بن عبد الله البنجري الله بن جلال بن جماعة وعلى به بعلوم وصلاة ورحمة وبر وصليات ورحمة وفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال dan setengah daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menumpahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bekas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada negeri Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Maka meminum daripadanya beberapa ribu tentara. Jadi di Madinah itu ada ngarannya kota Tabuk, ngarannya lain biasa kita banjir ke Tabuk, menabuk apa ngarannya sumur, menabuk ke Tabuk, Tabuk ngarannya lain. Ini ngaran kota Tabuk, Madinah itu Tabuk. Di situ orang tak ada awan minum, sumber airnya kering. Datang Nabi bakas baudu Nabi itu disiramkan ke situ memancar air sehingga ribuan tentara minum di situ. Nah, itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakas air wudhu sidin. Sebagian orang ada mengatakan ada sumbernya masih namanya apa mencari. Nah, ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imbah bakas baudu tadi disimbolkan kasih di situ mengalir banyak. Jadi mukjizat Rasulullah ini adalah semuaan yang nabi-nabi terdahulu tak kumpul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail ya Allah, Nabi Ismail itu tatkala Nabi Ibrahim mencari ma'andak Nabi Ismail dan mamanya Siti Hajar di Makkah. Tidak ada di situ sumber air sehingga bekal istri Nabi Ibrahim ini habis. Kalau mencari 7 kali balik mulai Bukit Safa ke Bukit Marwah, 7 kali balik sekalinya menangis Nabi Ismail tadi bakujak batasnya keluar dari ada Nabi simbolin aja keluar banyak orang tentara minuman 1000 tentara minum itu hingga puas minum banyunya sehingga puas dahaga sekaliannya itu ada lagi ampih dahaga berarti kalau punya orang kehausan itu lagi minum kabuk-kabuk ya Allah habis minumnya itu sekalian ribuan tentara. Dan lagi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan air bekas air sembahyangnya, air wudhu di dalam perigi yang kering airnya pada tempat yang bernama Hudaybiyah. Ada perigi itu kayak apa namanya tuh? Kan gitulah perigi ini. Sehingga dibuat sidin banyu hibak perigi itu tadi diisi banyu di Hudaybiyah. Wah, ini Hudaybiyah itu orang banyak mengambil miqat
Di situ banyak orang beternak onta Hudaybiyah. Banyak orang beternak onta. Jadi di situ namanya kita hendak ziarah ke Hudaybiyah itu mencari itu namanya sosok onta Hudaybiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan minum daripadanya 1.000 dan 500 orang hingga puas dahaga sekalian itu. Masih ada lagi tempat Nabi situ di perjanjian baiat, perjanjian Hudaybiyah itu ada. Tatkala Nabi hendak melaksanakan haji kalau tidak salah. Nah, ada perjanjian di Hudaybiyah situ. Kering banyunya pada daga banyu di situ ditumpahkan Nabi bakas berwudu memancar banyak 1.500 orang minum habis daganya. Itu adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita berwudu kita nih berwudu tanah ibuynya siramakan pak walaupun ada juga sumur pengarannya kada mau kering. Kalau kada bertambah kering ya siapa? Hingga kita berwudu nih asalnya sumur berisi sedikit, kita siramakan bakas berwudu kalau kering dari sehujanan lagi ditabuk tuh ya ada begini juga. Nah, lain kayak yang kita nanti. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu menyuruh ia akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi bekal akan 400 orang yang berkendaraan dengan kurma yang sedikit. Ini Nabi menyuruh Sayyidina Umar untuk memberi sanggup bekal untuk 400 orang berkendaraan dengan kurma yang sedikit sekira-kira perhimpunan seperti bakas duduk satu unta dikit aja di sini. Unta bakas duduknya tuh. Nah, saya itu aja. Nang bakas duduknya kan murah. Ya paling-palingnya 2 kilo lah. 2 kilo atau 3 kilo kurma aja. Orangnya nang disangwi itu 400 ekor. Kayak apa ini? Nah itu artinya namanya memakan buah kurma itu tadi kada habis-habis. Nang 2-3 kilo tadi. Orangnya 400 ekor. Jangan 450 kan habis. Tapi dengan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurma itu adalah cukup untuk 400 orang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Hurairah ini lapar sedih, udah lapar, imbah lapar itu Rasulullah menyuruh Abi Hurairah ke rumah. Nah, jadi Abi Hurairah nih, iya ada nih pacangan kanyang nih. Lalu betapun Nabi, wahai Aisyah, adakah kita makanan? Ujar Aisyah, ada, kecuali segelas ini banyu susu kambing. Alhamdulillah, Abi Hurairah ini dapat. Abi Hurairah ambil banyu segelas. Abi Hurairah kiawi orang-orang yang disupah tu nah, orang-orang yang duduk yang menancap menuntut ilmu tu nah 70 ekor. Di kiau Abi Hurairah dia diam di Hurairah terbagi yang namanya 70 ekor ni saat tikuk sungai lapar. Nah, masuk seekor, masuk berdua, bertiga, berempat. Abi Hurairah gepon unjuk serahkan itu susu pada orang masuk, serahkan sedikit minum, teguk minum. No, minum terus sampai puas, sampai kenyang. Lagi mengalir, pulang. Habis pulang kenyang, lagi masuk sampai ke 70. Siapa lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ulun lawan pian ya Rasulullah. Namanya kayak itu jangan Nabi minum Abi Hurairah. Minum. Kanyang sudah pun. Lagi minum lagi. Biar ini sudah ya Rasulullah pian pulang. Minum lagi. Kelaparan karena jadi
Nah, sampai habis ada lagi, pian pun lagi diminum Nabi sehingga gelas tadi yang diisi susu tadi habis. Nah itu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga sedikit mau menyamai kurma cuma sekadar kedudukan ontak. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu meluntar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segenggam pasir akan beberapa tentara orang kafir hingga buta sekalian mereka itu. Menyambut Nabi, kurangnya ribuan pasukan seorang ini sedikit diambilkan Nabi pasir ditawak Nabi terus. Maka ribuan tentara tadi buta karena pasir. Kayaknya kita melihat filmnya kan tawak pasir tadi taksir terbangnya karena mata tentara semua sehingga tentara ini karena pasir tadi buta. Nah, kayaknya kita mengolah piring lah yang dia pasir tadi sehingga pasir itu tadi terbang. Nah kayak ada ini namanya film Superman, ada Superman pasir lagi lah, pasir Superman pasir berjalan pasirnya karena muat tentara semuaan buta segenggam pasir akan beberapa tentara orang kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat yaitu firman Allah Ta'ala, "Wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Artinya bukan engkau ya Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar itu, tetapi Allah Ta'ala yang melontarnya itu. Allah Ta'ala melontar pada hakikatnya itu. Dan Muhammad ambil pasir tawak sedikit sehingga semua tentara kafir itu buta matanya. Belumnya buta, ada obat apa lagi? Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu menangis batang kurma yang kering yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mimbar untuk ia membaca khutbah padanya. Bahar itu ada khutbah Nabi itu sini lalu berdiri di pohon kurma kering. Nah, kurma kering itu berjejak polisi di situ. Lalu pohon kurma itu tadi menangis pohon kurma. Nang bakas Nabi berkhutbah di situ. Kemudian membuat Nabi SAW mimbar yang lain daripadanya. Lalu Nabi ini maulah bujur-bujur mimbar lainnya. Mula asalnya berjejak di pohon kurma aja. Nah ini sini maulah mimbar. Lalu pada lagi emping berjejak di pohon kurma. Pohon kurma tadi menangis. Nah, yang lain daripadanya pohon kurma tadi dan ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pohon kurma tadi kada dipakai lagi, kada dijajak lagi. Nah, pada waktu membaca khutbah padanya maka lalu menangis pohon kurma tadi dan hingga mendengar akan tangisannya itu oleh segala sahabat sehingga sahabat-sahabat ini bingung, siapa nangis tuh? Siapa menangis tadi? Bunyi menangis di mana? Bingung sahabat-sahabatnya. Mendengar suara orang menangis seperti suara onta, maka memeluk akan dia oleh Rasulullah SAW. Lalu dipeluk Nabi. Tadi pohon kurma itu tadi. Nah pohon kurma itu menangis. Kadang diulah Nabi lagi jadi mimbar menangis. Pohon kurma yang kering. Nah jadi namanya kita melihat di sini luar biasa. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini mungkin ada. Coba kita buktikan nih bantal yang kita guring itu kita gawe bantal
bangun akan kena aku jam 4 lah kalau sembahyang. Bangun dia. Coba kalian lihat itu namanya mukjizat Nabi itu mendengar orang semuaan. Nah jadi korban makarim itu habisnya. Jadi ada apa namanya? Pokoknya ada semua benda ada. Jadinya ada Allah di pengaruh supaya jangan durian tergugur mengenai kepala, maka pohonnya itu nadi ngarani ditasmiai. Ini pohonnya ngarannya Anang, ini pohonnya ngarannya Alo. Ngaraninya supaya jangan karena waktu gugur durian itu supaya jangan karena menimpa kepala manusia. Durian itu gugur gara-gara apa ya? Gugur juga karena awak atau karena kepala. Jangan karena kepala, karena betis juga. Beluang betis. Ada terdengar kan lah orang manuk tak kena durian. Kalau kau menjatuh durian tu beheleng kada? Dingarani jadi tasmiahi pohonnya tu. Mamudi kayak menganti itu lah mudanya. Kada mau mengenai kepala orang. Hujan. Nah menangis itu pohon korma tadi ada yang ini lagi ngarannya di belakang mimbar Nabi di situ. Ada di atasnya itu masih ada lagi tihamnya nang bakas ngarannya pohon korma itu menangis di dalam raudhah. Ada situ di Madinah, di Masjid Madinah, Masjid Nabi itu bertulisan di atas itu, di atas tihamnya. Ngarannya bakas pohon kurma di belakang mimbar Nabi, para mimbar Nabi. Ada situ bertulisan tihamnya nang bakas menangis tatkala Nabi ada di situ lagi khutbah. Lalu Nabi memeluk akan dia oleh Rasulullah SAW akan pohon kurma tadi, maka ketika itu diam-diam. Ada juga yang riwayat lain bahwasanya inya menangis itu hendak berkumpul dengan Rasulullah SAW ke surga. Nah itu ada juga. Tapi di sini dipeluk oleh Nabi aja, dipeluk oleh Nabi. Nah hanya ampik menangis. Kada dipakai Nabi lagi, mudah kayak kalah tuh. Lalu menangisnya, pohon tuh itu cintanya kepada Rasulullah SAW. Indah kan lawan kita, nah pohon aja menangis karena hendak lagi dekat dengan Rasulullah SAW. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwa menghabarkan yang gaib-gaib. Nah, segala gaib-gaib itu dihabarkan oleh Nabi, yaitu mengabarkan bahwasanya adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu karena fitnah pada ketika ia jadi khalifah. Jadi Nabi itu tahu kaina Sayyidina Utsman ini karena fitnah ginainya pas jadi khalifah, maka lalu dibunuh oleh orang akan dia. Maka terjadi kemudian daripada wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bujur. Jadi Nabi itu tahu tentang gaib itu tahu gaib yang kayak hadis Nabi itu. Jadi Sayyidina Utsman ini yang diceritakan Nabi, ujar Nabi kaina Sayyidina Utsman ini jadi khalifah sidin, jadi khalifah pas kena dipitnah orang, hingga dipitnah orang tuh dibunuh orang Sayyidina Utsman. Tatkala Sayyidina Utsman itu jadi khalifah, ada orang yang hendak mengangkat selain daripada Sayyidina Utsman. Ada yang datang dari Mesir mengangkat Seiko, ada yang datang dari Basrah mengangkat ini, ada yang datang dari hendak mengangkat ini juga. Nah, lalu orang nampaknya ditunjuk
Sampai 3 ini nanti tunjuk supaya mengganti Sayyidina Utsman. Kenapa? Jangan Sayyidina Utsman aja menjadi khalifah. Lalu memulihkan di pertengahan jalan, mulik nih orang Mesir nih. Di tengah jalan ada seorang nambah unta. Katamu, kamu hendak kemana? Tangkapnya. Ikam siapa? Aku ini budak. Hendak kemana? Hendak ke Mesir. Maaf Pak, ini mengirim surat dari Sayyidina Utsman. Lalu ditangkapnya oleh rombongan yang hendak mengganti Sayyidina Utsman nih. Imba ditangkapnya, dibukanya surat Sayyidina Utsman. Ternyata tulisannya apabila datang pemimpin rombongan ini ke Mesir, maka bunuhlah dia. Lalu ditangkapnya, maka tertanda bercap berstempel Sayyidina Utsman, khalifah Sayyidina Utsman. Lalu diambilnya suratnya tadi. Lalu ia balik ke Madinah. Tadi jadi balik ke Mesir, balik ke Madinah. Nah ini buktinya, Rian jadi khalifah. Ini surat Sayyidina Utsman untuk membunuh pemimpin kami dari Mesir ini. Apabila sampai balik ke Mesir, maka bunuh. Ini Sayyidina Utsman. Tanda tangannya, cap dan stempelnya dari itu stempel cincin. Nah, lalu orang sarik lawan Sayyidina Utsman. Nah ini jujur didatangi Sayyidina Utsman. Didatangi Sayyidina Utsman. Jadi ujar Sayyidina Utsman, demi Allah saya tidak menulis surat ini. Tapi orang sudah terprovokasi. Ada mungkin ini pasti sudah tanda tangan Sayyidina Utsman dan ada stempelnya. Nah, stempel cincin Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman dan ada mungkin demi Allah di situ ada, tapi orang tetap tidak percaya. Nah, lalu kumpul Madinah. Sehingga orang yang terfitnah karena fitnah yang terprovokasi ini mengepung rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sehingga Sayyidina Utsman itu tidak dialiri banyu, kada boleh diberi banyu. Hibah itu pulang kada sampai di situ, sehingga jiran tetangganya yang melindunginya itu dibakar rumahnya. Saya jalan atas masuk ke rumah Sayyidina Utsman, membunuh lawan pisau Sayyidina Utsman tatkala membaca Al-Quran. Hingga Sayyidina Utsman padahal orang yang membunuh itu adalah orang yang masuk Islam juga. Karena fitnahan, karena fitnah macam-macam, lalu Sayyidina Utsman dibunuh. Padahal Sayyidina Utsman itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu dibunuh orang-orang akan dia. Kada bawang pada disebutkan siapa orangnya. Nah, dibunuh. Padahal apa Sayyidina Utsman membeli sumur tatkala orang-orang itu kekeringan, tatkala orang-orang itu kada diisi banyu. Lalu ada sumur orang Yahudi. Sumur orang Yahudi ini berjualan banyu, dijualinya dengan harga yang larang. Ampun Yahudi itu ada dengan banyu. Sehingga Sayyidina Utsman hendak menukari dengan 2 buah kebun. Iya, ada pun juga. Ada yang jual. Dalamnya kayak itu dia Sayyidina Utsman kayak ini aja ikan di pagi hari, kayaknya juga tengah hari kita hanya kami buat aku pulang memakainya ikan setengah hari, memakai dari sumur, kayaknya aku sorenya memakai dari sumur tadi, ya kan? Ambil ikan kebun tadi 2 buah. Setuju kan? Berpikir setuju. Kalau ditukarilah sumur tadi setengah hari aja dengan 2 buah kapal. Tukari. Nah, bahagia ya masih tadi. Sumurnya dari tukari tapi baru waktu aja ambil. Udah jaga, besokan sudah jaga orang yang gina, anak berjual banyu.
Ya ada dalam sumurnya lebih banyak kursi itu aja. Nah, lalu tiada Sayyidina Utsman bebuan kaum muslimin yang kayaknya menyendak ambil banyu imba hari sampai sore pagi kita apa Yahudi. Sehingga orang Islam tadi kayaknya itu imba hari kita hanya bangkut banyu sampai cukup kayaknya imba hari sana merisok. Sehingga orang yang mungkin ada payung lagi nyembil banyu karena sudah orang pada mengambil mulai misalkan misalnya kan sampai tengah hari orang pada mengambilnya lagi, tapi kita orang mengambil waktu pas ada giliran jadinya Utsman waktu banyu orang yang mungkin tadi ada payung lagi, nah ada taktik dia sendiri. Pada mau dijual anu barang per waktu barang ikan waktu ini. Nah, waktu ini ambil itu. Nah, jadi pakai taktik sih. Akun saja yang mungkin tadi. Nah, jadi orang utang hari ini kadang ambil sampai siang. Karena siang giliran Sayyidina Utsman bayar pun siang ambil itu. Nah, yang mungkin ada banyak lagi ya. Nah itu iya dibunuh orang juga lagi kayak apa bagusnya Sayyidina Utsman. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tangan Sidin melindungi Sayyidina Utsman tuh terputus jari-jarinya. Bini Sayyidina Utsman. Dan setengah daripada mukjizat, jadi Nabi tahu Sidin tentang kejadian-kejadian yang akan datang, yang gaib-gaib itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu menghabarkan ia bahwa adalah seorang laki-laki yang pergi perang sabilillah itu mati ia, maka adalah ia daripada orang yang masuk neraka. Umpat juga perang sabilillah, perang sabilillah, tapi Nabi orang itu kena masuk neraka. Kasiannya udah masuk perang sabilillah, tapi kena orang masuk neraka. Maka nyata seorang laki-laki itu kemudiannya membunuh ia akan dirinya di dalam perang sabil itu. Sakanya membunuh seorang, cakanya nyawa mati itu sudah. Tetapi apakah tujuannya kira-kira lah supaya disebut orang mati syahid kah, disebut orang wani kah, berani kah sekalinya sampai dapat medan perang hanya membunuh diri seorang. Tanya ini kan mati bunuh diri seorang. Nah, neraka aja nanti orang ada seorang laki-laki perang sabilillah tetapi ia masuk neraka sekalinya dasar ada orang itu tatkala perang membunuh diri seorang, bunuh diri. Nah itu. Jadi Nabi tahu 6 perkara yang gaib itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu yaitu menghabarkan ia akan mati Raja Habsyi yang bernama An-Najasyi pada hari matinya itu. Jadi hari itu kan namanya ini kan orang wajar aja. Kamunya orang ada meninggal di Yaman situ hari ini juga orang tahuan, banyak orang bayang gaib. Tapi di zaman Nabi siapa yang ada maghrib? Lalu Nabi ini tahu Sidin ada, yaitu menghabarkan ia akan mati Raja Habsyi yang bernama An-Najasyi pada hari matinya itu. Maka lalu sembahyang Nabi SAW serta sahabat akan jenazahnya itu dengan sembahyang gaib di dalam negeri Madinah. Padahal mati An-Najasyi itu di dalam negeri Habsyi. Jauh negeri Habsyi. Kenapa jadi Nabi ini Sidin apa ngarannya menyembahyangkan gaib?
karena rajanya ini tidak pernah berbuat zalim. Apabila ada orang Islam ke sana, maka disambut sidin dengan hormat, dengan baik, dilayani sidin. Nah, rajanya ini tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Semua rakyatnya itu katuju dengan sidin. Semua rakyat itu himung dengan sidin. Semua rakyatnya itu bahagia. Sehingga orang-orang yang datang, orang Islam yang datang ke negeri sidin disebut sidin dengan baik. Tidak pernah zalim orangnya. Meninggal ini disembahyangkan gaib oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidin tahu sama dengan guru kita, guru Bangil, lawan guru di Pasuruan, apa namanya, Hamid Pasuruan, Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Namanya hendak belajar lawan guru Bangil, itu berpadah kalau lawan Syekh Hamid Pasuruan. Nah, kalau sudah berpadah, datang ke guru Bangil. Nah, guru Bangil itu menyambut, walaupun nang ayah itu dipadahi. Guru Bangil ini bahwa sudah berpadah lawan Syekh Hamid. Padahal bahari itu ada telepon, bahari itu ada WA, ada. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayangkan. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengkhabarkan ia bahwa Al-Aswad Al-Anasi Al-Kadzab akan dibunuh oleh orang, pada malam dibunuh akan dia. Padahal ia di negeri Yaman yang bernama San'a. San'a, ibu kota Yaman, San'a. Dan menghabarkan Nabi SAW akan nama orang yang membunuh akan dia. Ya, jadi ada orang yang dibunuh di Yaman sana. Namanya adalah Al-Aswad Al-Anasi Al-Kadzab. Kenapa jadi kadzab ini pendustaan? Karena si Al-Aswad ini mengaku nabi. Jadi mengaku nabi ini mulai 1400 yang telah lalu dah. Orang yang mengaku nabi. Nah, mengaku menjadi nabi, lalu disebut Al-Kadzab. Nah, orang yang mati dibunuh oleh Fairuz ngarannya, lawan teman-temannya membunuh nabi palsu ngarannya. Nah, jadi nang artinya nang ada nabi palsu itu sudah ada di zaman Nabi juga. Nah, ini ada pembuat nabi palsu. Orang nama aku jadi nabi, masya Allah. Banyak aja orang pengikutnya. Berarti di Yaman ini banyak juga pengikutnya, tapi dibunuh oleh Fairuz, orang mengaku nabi tadi. Nabi memadahi Sidin, si Aswad itu sudah dibunuh. Yang membunuhnya itu Fairuz lawan teman-temannya. Mudah-mudahan berkat kita membaca akan kelebihan dan mukjizat Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan kita bertambah-tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.